Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang tanggal 5 Agustus tahun 2020. Kalau dilihat yang positif COVID makin naik. Hanya kita marilah memandangnya dengan bersyukur yang sembuh makin banyak gitu kan. Terus yang meninggal insya Allah makin sedikit. Dan semoga rumah sakit bebannya nggak terlalu berat gitu kan. Kita doakan para dokter, para medis supaya pada sehat. Kemudian juga para pemimpin bangsa diberi semangat, kesehatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan jalan untuk menyelamatkan negeri dan bangsa ini gitu kan. Karena seluruh dunia memang hari-hari ini mengalami kesulitan. Saudara-saudara saya, sahabat saya, teman-teman semua sebangsa dan setanah air. Kemarin saya pulang kebetulan naik taksi lah, walaupun ini cuma satu supir taksi, tapi menurut saya luar biasa pembicaraannya dan itu bisa dilihat di YouTube. Yang intinya adalah menurut dia kalau kita atau bapak-bapak atau semua teman-teman, saudara, adik itu kan anak-anak, jika masih bisa makan normal maka wajib bersyukur karena menurut dia sesungguhnya 50% masyarakat itu udah sekarat. Artinya ekonominya sulit, banyak yang sakit dan lain-lain gitu kan. Di PHK juga repot lah pada intinya. Jadi perlu bersyukur. Nah, oleh karena itu kita harus terus menjaga semangat gitu kan, karena tetap harus kerja tapi protokol kesehatan dipenuhi. Kemudian juga jaga jarak, nggak masuk kerumunan, nggak bikin kerumunan dan lain-lain lah. Intinya jaga kesehatan. Karena kalau diam di rumah terus dalam kondisi yang seperti ini pasti ujungnya berat. Nah, itu dari yang saya dapatkan. Kemudian juga saya dengar isu atau serius atau hanya seliweran informasi bahwa rame orang yang mengaku bahwa bisa menyembuhkan gitu kan dengan obat gitu kan COVID ini. Kita harus percaya sama pemerintah bahwa basisnya uji klinis gitu kan, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu belum ada obatnya gitu kan. Karena kalau obat tuh harus ada standar pengujian dan harus dicoba dulu gitu, dalam arti aman untuk jangka panjang, tidak menimbulkan efek samping dan lain-lain, serta sembuh gitu kan. Nah, itu harus disadari dan dipegang, itu belum ada gitu kan. Nah, hanya ketika ada yang bisa nyampurin entah jahe sama apa gitu kan, terus ya yang herbal-herbal lah, yang intinya basis kearifan lokal, pengalaman gitu kan, bermain-main dengan bakteri. Ternyata itu bisa jadi minuman kesehatan yang ketika dikonsumsi alhamdulillah bisa meningkatkan imunitas, bahkan juga jadi sehat kembali. Saya kira itu perlu disyukuri dan ya diuji juga saja gitu kan di sisi lain oleh BP POM gitu kan, di dalam rangka supaya melihat jangan sampai ada efek samping. Tapi ketika itu banyak sembuh, terus kemudian juga terbukti meningkatkan imunitas, ya kita syukuri gitu. Tapi ya nggak usah gembar-gembor bahwa itu obat gitu, nggak usah. Ya bilangnya minuman kesehatan aja gitu kan. Di Indonesia mah dari dulu juga ada herbal, ada jamu dan lain-lain. Nah, tapi diurus izinnya gitu kan. Nah, apa yang disampaikan ini saya mengingatkan supaya paham gitu kan bahwa sesungguhnya air itu juga ketika bisa direaksikan menjadi H2 hidrogen gitu kan dan oksigen, itu menimbulkan energi yang luar biasa gitu kan. Jadi kalau ada teknologinya, ya bukan teknologi listrik lagi, mungkin yang paling canggih ini air bisa jadi bahan bakar gitu kan. Nah, tapi
presiden pun gitu kan ketika bilang bahwa salah satu programnya atau di bawahnya ada staf yang dipercaya melakukan ini gagal gitu kan. Dan itu mari kita pahami bisa jadi bukan gagal karena teorinya gitu kan, tetapi kita paham lah ada industri besar yang soal bahan bakar ini, mulai dari penggalian minyak, distribusi, pengolahan, dan lain-lain, ini raksasa sekali. Jadi yang ingin saya sampaikan untuk Pak Presiden gitu kan, juga para menteri, jangan bilang lah atau nggak perlulah bilang karena ketertekan, panik gitu, kemudian karena kasih sayang kepada warga bangsa ini bilang bahwa ini ada obat untuk menyembuhkan gitu. Ketika itu belum uji klinis dan lain-lain secara matang, nggak usah Pak. Itu malahan nanti menimbulkan banyak pertanyaan dan polemik. Tapi ketika dilihat di lapangan banyak yang sembuh, ya kita doakan saja supaya pada sembuh itu pada makin banyak gitu kan. Dan didorong saja gimana namanya juga kearifan lokal gitu kan bisa berjalan sehingga yang sembuh banyak. Dan marilah kita juga memandang bahwa yang namanya COVID ini sebetulnya untuk menyehatkan negara dan bangsa ini gitu kan. Jadi yang dulu-dulu kurang baik, mari kita perbaiki. Kemudian juga kita bersuara tentang kebenaran, memperbaiki, walaupun kita sadar nggak adalah di antara kita semua ini yang sempurna gitu kan, karena yang manusia yang terjamin baik itu ya Rasul gitu kan, nabi-nabi lah atau wali lah gitu kan, yang jelas dikawal gitu kan sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan perangkatnya gitu kan, entah malaikat atau yang lain-lain yang saya nggak pahami. Tapi intinya kita kalau manusia biasa ya berbuat sebagai manusia biasa saja, berusaha baik. Nah dalam konteks ini sekali lagi mohon bahwa COVID ini sebetulnya sebuah realitas yang sangat nyata, yang mari kita pandang ada bahayanya, kita udah tahu gitu, dan banyak orang merasakan serta berduka dan prihatin akibat COVID ini gitu kan. Tetapi di sisi lain mari kita pandang juga bahwa ini adalah bukan paksaan tapi motivasi lah dari Yang Maha Kuasa supaya kita berubah atau memperbaiki diri menjadi lebih baik dalam segala sendi kehidupan gitu kan. Jadi dan ini juga tolong diingat untuk seluruh bangsa Indonesia, ketika insya Allah benar bahwa banyak yang minum menggunakan minuman kesehatan tadi gitu kan, ternyata pada sembuh, biayanya juga sangat terjangkau gitu kan, dan itu memang semuanya bahannya ada di Indonesia. Ini insya Allah juga gitu kan, ketika kita kelola dengan baik, jangan diekspor, tapi usahakanlah seluruh dunia itu datang ke Indonesia gitu kan. Coba bayangkan kalau seluruh presiden datang ke Indonesia, seluruh menteri-menteri seluruh dunia datang ke Indonesia, seluruh pengusaha-pengusaha kaya gitu datang ke Indonesia. Di sini kita sediakan hotel-hotel yang bagus gitu kan, makanan yang dari nelayan yang fresh gitu kan, secara seger gitu kan, juga enak lah gitu makanannya. Kemudian juga hasil pertanian kita gitu kan disuguhkan, peternakan kita disuguhkan, hasil perkebunan kita disuguhkan gitu kan, dengan harga-harga yang premium. Itu bukan hanya hotel bisa hidup kembali dan ramai di seluruh Indonesia gitu kan. Dan ketika COVID ini di seluruh dunia belum ditemukan obatnya gitu kan, tetapi kita bisa, bangsa Indonesia ini bisa menyembuhkan, insya Allah justru ini jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada bangsa ini untuk melakukan transformasi hidup menjadi lebih baik gitu kan, insya Allah juga dengan ajaran Allah ya, menurut sunnah Rasulnya gitu kan. Tapi ini adalah bagian dari sarana yang insya Allah membuat negeri ini bisa maju. Bayangin aja gitu kan. Dan jangan salah, Indonesia tuh banyak pantai, banyak gunung. Kalau yang sepuh-sepuh mungkin seneng di pantai atau di daerah-daerah yang gak terlalu dingin gitu kan. Itu kayak di Morotai gitu kan, di Halmahera, daripada
kalau hanya untuk tambang dijualin Rp2.500 per meter, kemudian juga warga di situ jadi orang miskin gitu kan, sedih banget. Nah, jadi intinya perlu ditumbuhkan pola ekonomi yang bisa berkembang bersama, yang sustainable. Jadi yang paling dasar itu warga harus dapat kesehatan dan pendidikan gitu kan, supaya makin pinter dan sehat-sehat, dan ini berorientasinya ke masa depan. Tapi intinya adalah Indonesia harus lebih baik, dan kita sudah jelas digariskan oleh Allah SWT bahwa bangsa ini insya Allah tanahnya tanah surga. Kemudian juga pada pembukaan Undang-Undang Dasar, dengan keinginan luhur dan kerja keras, negeri ini merdeka. Itu jelas kita percaya betul bahwa bangsa ini itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketuhanan, sehingga Pancasila gitu kan, yang berujung pada keadilan sosial, mempersatukan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi selalu musyawarah dan berunding mencari mana yang paling mengandung hikmah, artinya gitu, dan ujungnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mesti adil. Nah, jadi kembali yang tadi itu, ketika dibangun tempat-tempat yang bagus-bagus di berbagai tempat itu gitu kan, daripada dirusak gitu kan oleh hal-hal yang sangat pendek gitu kan, kecuali yang tertentu, itu bisa jadi tempat pensiun dan orang-orang dari seluruh dunia gitu kan. Jadi pariwisatanya adalah pariwisata yang sehat gitu kan, yang maju lah yang ini. Dan saya kira juga seperti di Lombok, di NTB itu, Gubernur Bang Jul Kifli Mansah lagi ngusahain juga ke arah situ. Jadi pembangunan yang sustain dan maju, tetapi melestarikan alam gitu kan. Karena COVID ini juga dicurigai karena alam dirusak, hutan dirusak dan lain-lain, maka muncullah tantangan baru untuk umat manusia ini yang namanya COVID-19 ini. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya sih dengar gitu kan dari informasi yang masuk bahwa banyak teman saudara gitu kan ya meninggal gitu kan karena COVID ini. Dan saya tidak mau membandingkan nilai angka yang ada dengan itu gitu kan. Tapi saya pengen nyampein bahwa justru malah kita prihatin menghadapi situasi ini, karena ini nggak biasa-biasa aja. Kemudian juga mari kita berubah, memperbaiki diri gitu kan. Kalau saudara-saudara mampu gitu kan, ya bantulah sekeliling, berbagilah. Karena dengan sedekah dan melakukan kebaikan itu semoga terjaga, terlindungi. Nah, kalau hanya mampu untuk keluarganya sendiri, ya juga bertahanlah, berusaha habis-habisan supaya keluarganya bisa selamat dan sehat lepas dari proses COVID ini. Dan insya Allah Allah lindungi lah gitu kan. Nah, kembali kepada persoalan yang selalu saya geluti gitu kan dalam 2,5 tahun ini, soal perampasan tanah. Itu sebetulnya saya sekarang hari ini tidak bicara soal perampasan tanahnya, tapi bicara dampak dan bahayanya. Dampak dan bahayanya itu adalah ketika para perampas itu sejatinya bukan hanya di tanah, bukan hanya di kebun, bukan hanya di hutan, dan bukan hanya di properti, tetapi juga merambah perampasan itu kemana-mana, di perbankan gitu kan, kemudian di dunia yang lain lah, di bisnis yang lain lah. Jadi intinya merampas ini menjadi hobi gitu, menjadi keterusan lah di mana-mana, dan itu dibangun udah cukup lama, sehingga diindikasikan ada sesuatu di belakangnya yang sebetulnya ini yang harus diterobos. Karena orang rame oligarki gitu kan. Kalau walaupun ada juga yang menyampaikan bahwa di negara lain pun ada oligarki, tapi sepanjang hukum dan demokrasinya sehat gitu kan, tegak gitu kan, itu hanya bagian daripada fenomena yang memang harus dihadapi gitu kan. Tapi saya lihat di Indonesia ini rada bahaya dan beda gitu kan. Jadi ya sekarang kan kondisinya sulit gitu kan. Saya dengar mohon maaf, jadi informasinya perlu diperdalam lagi. Ada niat kuat yang sangat baik gitu kan dari presiden dan wakil presiden,
untuk tanah-tanah yang memang diambil oleh pemerintah gitu kan, apakah itu perkebunan gitu kan, terus kemudian juga kehutanan, kemudian juga angkatan bahkan pemerintahan, itu kalau memang punya masyarakat dikembalikan, tapi kalau terbukti benar gitu kan dikembalikan. Tetapi kalau memang itu sudah terlanjur dipakai maka diganti. Artinya dibeli lah gitu kan. Nah, ini juga sungguh mulia, yang penting prosesnya benar gitu kan. Nah, kenapa saya anggap ini mulia? Mulianya itu karena saat ini kondisi sulit. Jadi ketika itu dilakukan, maka ekonomi akan berjalan gitu kan, karena uang itu mengalir ke masyarakat. Mudah-mudahan mereka juga didorong untuk menggunakan uang-uang itu untuk hal yang produktif. Nah, tetapi untuk yang swasta gitu kan, yang dirampas-rampas oleh swasta, yang saya indikasikan sebetulnya tidak mungkin lah perusahaan apapun gitu kan, kalau nggak ada dukungan orang lama di dalam atau orang yang masih menjabat di dalam, juga uang-uangnya nggak diputerin di situ, bisa sekuat ini gitu kan, bisa besar dan lain-lain. Tapi saya mengajak semuanya, marilah kita memandangnya positif gitu. Maksudnya semua yang sudah terjadi ini sejarah kita bareng-bareng. Jadi ini sejarah negeri. Nah, ketika ini sejarah negeri gitu kan, dengan Belanda aja gitu kan, yang bangsa lain gitu kan, walaupun kita disakiti dalam konteks oleh perusahaan ataupun negaranya gitu kan, selama 350 tahun hitungannya kan begitu banyak impian. Itu kita bisa berdamai dan menyelesaikan dengan elegan. Jadi bangsa Indonesia itu menyelesaikannya dengan elegan sekali. Bisa, dan setelah itu tetap bisa berkawan gitu kan. Nah, dalam konteks Konglo ini, saya sih memandangnya gini gitu kan. Di sana juga manusia, pasti saudara-saudara kita juga punya hati lah, punya niat baik. Dan saya yakin juga gitu kan, bahwa mereka besar itu juga karena membesarkan banyak tokoh-tokoh di Indonesia gitu kan. Apakah nyekolahin gitu kan, biayain anaknya, atau membantu ketika ada keluarganya sakit, dan lain-lain lah, karena bangsa ini kan gotong royong, kita tahu itu. Nah, jadi saya tidak ingin menyakiti, kemudian juga apalagi merugikan gitu kan. Tapi di sisi yang lain kita harus paham juga bahwa hari-hari ini tuh makin kuat suara di mana perusahaan itu secara pribadi mereka sangat kaya, dan perusahaannya itu cenderung makin hari itu makin minus lah, artinya kekurangan uang, kekurangan dan lain-lain. Saya tidak menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan itu dibobol sama pemiliknya gitu kan, tapi ada informasi seperti itu kecenderungan. Nah, di sisi lain juga kita dengar juga gitu kan, bahwa ngerampasin ini itu menimbulkan ketidakadilan dan kemarahan yang sesungguhnya tidak sedikit juga, dan ini bahaya gitu, bahaya ketika kondisi ekonomi sedang sulit gitu kan, penyakit juga begini. Itu istilahnya tuh api itu di dalam sekam, kemarahan tuh tinggi gitu kan. Tetapi ini belum menjebol, belum membakar. Nah, kita harus mencegah supaya ini tidak tawur, tidak membakar, dan tetapi bisa ada proses transformasi. Oleh karena itu, alangkah baiknya ini ditegakkan, panggil, tegak. Nah, tetapi saya juga mendengar, walaupun ini perlu dikonfirmasi juga, ketika Presiden menyampaikan bahwa ada peraturan pemerintah lah, kalau ada pegawai negeri yang nakal-nakal gitu kan, atau ngaco lah gitu kan, ngawur gitu kan, itu mudah dipecat gitu. Tapi saya kembali dengar juga gitu kan, di akhir-akhir ini itu yang bisa mecat tuh hanya kementeriannya, atau bahkan hanya wali kotanya gitu kan, yang ngusulinnya gitu kan, walaupun yang eksekusi tetap Kementerian Penertiban Aparatur Negara. Nah, saya kira ini perlu dipertimbangkan dengan matang lagi kalau informasi ini benar gitu kan. Kenapa? Karena kita harus menghindari ini kong kali kong, harus ada pengawasan melekat gitu kan, harus ada tindakan-tindakan yang taktis, kemudian juga tajam, sehingga semuanya itu gitu kan, itu terus
berpegang kepada kebenaran dan keadilan dan mengarah kepada sesuatu yang lebih baik. Nah, saya memahami bahwa siapapun yang jadi pejabat di negeri ini gitu kan, levelan menteri, levelan presiden pun itu paling hebat 5 tahun dikali 2 gitu kan, 10 tahun. Kalau menteri rata-rata sekarang juga sama gitu kan, kecuali yang benar-benar ini dia bisa presidennya pun berganti dia jadi lagi. Tapi intinya ada batasan. Nah, padahal orang-orang yang kerja di kementerian itu gitu kan, itu selamanya dia, maksudnya selamanya itu bisa 20 tahun, 25 tahun dan lain-lain. Nah, ketika proses yang tegas ini tidak dilakukan, maka siapapun pejabat di atasnya, siapapun presidennya itu akan lebih ditentukan oleh perilaku, budaya, nilai-nilai yang ada di di bawahnya ini gitu, yang puluhan tahun dan bertahun-tahun. Nah, bahayanya adalah, cilakanya adalah ketika ini gitu kan berhubungan dengan yang tadi itu, ada konglo hitam itu gitu kan. Makanya kalau ingat di 2014 itu kan Pak Jokowi bilang konglo hitam harus diberesin, politisi hitam harus diberesin gitu kan, dan birokrat yang hitam-hitam harus diberesin. Nah, ini kan udah tahun 2020 gitu, udah 6 tahun gitu. Karena ini perlu diberesin juga gitu, mafia-mafia ini. Tapi kalau saya lebih memandang karena gotong royong tolong menolong pada jalan yang kurang tepat aja gitu ini terjadi. Nah, ini tuh harus diberesin. Jadi kembali yang Kementerian PAN tadi itu gitu kan, saya berharap tegas Pak Cahyo itu. Jadi kalaupun ada di lurah, camat nggak bener, ya pecat. Kalau terbukti nyata di Kementerian ATR BPN, pecat gitu kan. Kemudian juga nanti ada di kejaksaan, di kepolisian, ketahuan begini, apakah itu dilakukan oleh kejaksaan agungnya sendiri atau polisinya sendiri, atau ini juga urusan begini tetap diurus oleh PAN, pecat gitu kan. Nah, tentu dengan proses-proses yang benar setelah dicopot atau apa segala macam. Tapi intinya ini harus mengarah kepada proses yang lebih baik. Karena COVID ini, mohon maaf, ini selain kesungguhan dan kerja keras serta kecerdasan, saya meyakini gitu kan, menurut perasaan saya, intuisi saya, ini adalah caranya yang maha kuasa atau alam semesta ini supaya kita ini menjadi lebih baik gitu. Lebih baik itu dalam arti lebih benar. Lebih benar tuh nilai-nilai tadi. Kalau kita bicara bangsa itu ya Pancasila ini diimplementasikan gitu kan. Jadi sungguh nggak terbukti Pancasila itu diimplementasikan ketika misalnya ada kasus kayak Robert Sujasmin yang tanahnya jelas dibayar 600 juta gitu kan, dikasih sertifikat, terus sertifikatnya hilang gitu kan, nggak balik lagi lah dengan alasan ini itu segala macam. Walaupun saya pengen sampein kalau diteliti juga nanti jadi lucu semua gitu, ketawa sedih lah. Begitu juga kasusnya Anies Cahyani gitu kan, Rusli Wahyudi gitu kan. Ya lucu gitu, lucu Anies Cahyani kan sertifikat hak milik. Kalau dilihat udah dijaminkan di bank gitu kan, terus letaknya juga beda, masa diakuin gitu kan. Rusli Wahyudi juga sama gitu kan. AJB di desa gitu kan, kemudian ada jelas tanda terimanya juga udah selesai sama ahli waris, tidak ditemukan gitu kan, terus keluar SHGB pada saat disita jamin dan nggak pernah dijual gitu kan. Jadi kalau keluar SHGB aneh-aneh, begitu diteliti nanti bolong bawahnya gitu nggak jelas kan, malu gitu kan BPN-nya gitu kan. Dan kalau semua nanti keungkap kan, ini lembaga negara ini jadi bahan diskusi yang lucu-lucuan gitu. Maksud saya nggak baik lah, kita kan harus menjaga kehormatan institusi negara, menjaga kewibawaan pemerintah. Ya maksudnya ini tolong dilakukan secara internal tadi. Nah, kembali ke Kementerian PAN itu tadi, nah ini harus tegas begitu gitu kan. Begitu juga Komisi ASN ini seperti itu. Nah, dan ini termasuk ombudsman juga didirikan oleh negara ini gitu kan, itu di dalam kerangka tadi gitu. Jadi jangan juga kesannya hanya memberi nasihat, kemudian rekomendasi yang seakan-akan bahwa jadi penasehat aja gitu kan. Kemudian juga Komnas HAM gitu kan, kalau ada yang melanggar HAM ya dicap aja melanggar HAM gitu kan, perusahaan atau orang gitu kan, nggak usah berpikir ada pengadilan HAM berat juga, karena kita kan
niatnya tidak ingin menghukum dalam arti itu, kecuali memang orangnya pada hilang jiwanya gitu kan. Tapi kan yang begini-begini menghilangkan hak yang jelas-jelas ya dicap aja gitu kan. Dalam proses ini setelah tidak menjalankan rekomendasi ya dicap aja pelanggar HAM, itu perusahaan atau orang yang menjabat gitu kan, pejabat yang ada di pemerintahan, supaya tidak terjadi gitu. Nah, kembali ke hal yang itu gitu kan. Jadi mesti didorong nih, mudah-mudahan Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, juga para petinggi negeri ini gitu kan, ada waktu menyaksikan ini, tapi intinya arahnya ke sana. Nah, kemudian itu yang pertama. Jadi haknya warga sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak Jokowi itu ketika benar dan harus dibuktikan benar dengan cara yang benar, dokumen-dokumennya benar gitu kan, dan didiskusikan yang benar, dilakukan klarifikasi, klasifikasi, jangan di apa-apa bentar-bentar dorong pengadilan tuh jadi proses putar-putaran aja gitu kan. Nah, jadi jangan begitu gitu kan, masyarakat dibikin putar-putar gitu kan, tapi seperti buka lacinya gitu kan. Kalau BPN itu ya datanya dibuka gitu kan, gelar perkara apa adanya gitu kan. Jangan juga nanti alasannya aduh mau itu zaman lalu gitu kan, udah dilakukan ini dilakukan itu gitu kan, padahal ketika diteliti itu tidak seperti itu gitu kan. Jadi marilah terbuka untuk kepentingan bangsa ini. Nah, jadi itu di birokrasi. Tetapi di sisi yang lainnya lagi gitu kan, ketika kita melihat ini juga politik turbulen, oligarki tadi, kemudian juga situasi juga DPR ini seperti diam gitu kan, ada dikendalikan atau atau nggak ngerti lah ya. Tapi harapan masyarakat itu kan bersuaralah kepada anggota DPR yang benar, yang bernas, karena kita yakin juga lah udah ada di sana, apalagi pada rajin doa karena gajinya juga besar gitu kan. Itu hati pikiran terbuka pasti lebih cerdas lah daripada masyarakat biasa, dan insya Allah juga hidayahnya lebih banyak gitu. Nah, atau jangan-jangan ada mekanisme partai atau di DPR yang mengunci mereka. Mudah-mudahan ini dibuka, mereka bersuara untuk menyemangati bangsa ini, mendorong solusi, mendorong kebaikan. Nah, kembali kepada konglomerat-konglomerat yang terbukti bahwa mereka ini melakukan hal-hal tadi karena bisnisnya sangat tergantung kepada kekuasaan gitu kan. Kan ada juga bisnis yang penting tergantung kepada konsumen gitu kan. Kalau produknya baik, ininya baik ya jalan. Tapi ada bisnis-bisnis yang tergantung kepada kekuasaan. Nah, sekarang terbalik, kekuasaan itulah yang dikendalikan oleh bisnis. Nah, yang ini udah saatnya dinasionalisasi. Kenapa? Di satu sisi bahaya, pemiliknya makin kaya, perusahaannya keropos, tetapi kewajibannya besar. Nah, tahun 98 itu hanya diambil asetnya. Dan akibatnya apa? Asetnya bodong, pengusahanya makin besar, dan sekarang jadi begini gitu kan. Nanti itu harus diambil perusahaannya, dinasionalisasi. Tetapi ini harus adil. Pemilik perusahaannya yang haknya tetap harus haknya. Mereka udah kerja keras gitu kan, kita harus yakin juga punya niat baik. Tetapi ini negara harus menyelamatkan sesuai dengan pasal 33 gitu kan, di mana kekayaan dan hajat atau usaha yang melingkupi hajat orang banyak itu harus negara yang menguasai. Tetapi tujuannya adalah untuk kemakmuran masyarakat dan bangsa. Nah, ini harus diambil alih. Begitu diambil alih, maka bisa dibersihkan. Oligarkinya dibersihkan, uang-uang politiknya dibatasi, gitu kan. Nah, yang ada uang yang aneh-aneh di dalam itu nggak usah disita juga, jangan gitu kan. Kemarin aja ada tax amnesty, tapi diposisikan yang tepat. Nah, sehingga Indonesia ini menjadi Indonesia yang bertransformasi, Indonesia yang baru, dan kita saatnya itu justru sekarang menapak ke yang baru. Nah, mungkin bagi saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air bingung gitu kan, kok ini sampai sejauh itu gitu kan permainannya. Nah, saudara-saudara yang terhormat, ini penting. Jadi kita mulai dari step yang ini sampai ke sana itu sangat penting, dan ini kalau ngomong begini aja nggak bakalan bisa terjadi. Dan ini energinya besar sekali. Tapi saya yakin bukan karena saya. Ketika bangsa Indonesia punya keinginan luhur yang kuat,
bekerja keras dengan sungguh-sungguh, maka akan ada pertolongan Allah, ya, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi marilah kita bergantung kepada pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa ini dan untuk menyelamatkan semuanya. Jadi pemerintah itu mengambil itu tentu setelah diaudit, dihitung dan lain-lain, pasti memasukkan uang. Kenapa? Karena yang dirampas tadi, yang dirugi-rugiin itu kan harus dibayar. Entah itu mau di Jiwasraya itu pasti ada bailout, gitu kan. Nah, ada di dalam jaminan-jaminan itu kan ada perusahaan, itu kemungkinan harus di bailout itu. Begitu juga yang tanah, yang hutan, yang kebun ini harus di bailout. Nah, dinasionalisasi. Begitu dinasionalisasi, dibersihkan, inilah mari kita pandang tadi dengan mengundang seluruh bangsa ke Indonesia untuk sehat dan kita melakukan transformasi. Jadi ketika perusahaan ini sudah dinasionalisasi dengan sehat, maka sahamnya bisa dibuka seluruh dunia, seluruh investor di seluruh dunia bisa ikutan memiliki. Nah, ketika itu memiliki tetapi pengendalinya adalah pemerintah Indonesia dengan proses yang canggih dan baik gitu kan, maka kedaulatannya tetap ada di negeri ini. Tetapi bisnis seluruh dunia bisa bisnis. Karena produk yang ada di Indonesia harus keluar negeri juga. Nggak bisa utak-utak di sini muter terus, nggak bisa. Begitupun ada yang kita perlukan dari dalam, perlu juga masuk ke dalam gitu kan. Jadi kerjasama itu dulu berjalan. Tetapi ketika pemerintah Indonesia yang lebih dulu melakukan itu, maka yang selalu dibayang-bayangkan atau diungkapkan ada kaum global ingin mengambil, men-take over negara itu gitu kan, termasuk Indonesia ini, karena Indonesia ini sungguh luar biasa, mereka tidak akan berhasil dengan caranya mereka. Nah, yang akan terjadi itu kalau ini dilakukan maka kerjasama. Maka bangsa Indonesia ini seperti yang disampaikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, itu harus punya kedaulatan di negerinya sendiri, kemudian juga tidak menjadi bangsa kuli di negerinya sendiri gitu kan. Sekarang kan dengan kondisi yang apa adanya, karena memang harus makan gitu kan, harus sekolah, harus pendidikan, kita harus jujur bahwa sebagian dari saudara-saudara kita terpaksa jadi kuli di berbagai negara. Dan itu sesungguhnya sesuatu hal yang harus segera diperbaiki, tetapi bukan diejek, bukan dihina, karena itu keterpaksaan dan itu sebetulnya usaha yang sungguh luar biasa. Karena kalau di kampung, di rumahnya sendiri, mereka berat, sehingga ini pun sebetulnya perlu difasilitasi dan dijaga di dalam kerangka tadi. Nah, kalau di dalam negeri ini terkelola maka dengan baik, maka ketika saudara-saudara kita kerja ke luar negeri dan lain-lain, ini insya Allah akan dibereskan juga gitu kan, dengan strategi terintegrasinya PT Pos dengan menggunakan satelit, menggunakan uang digital gitu kan, bisa ngurus barang dari berbagai negara masuk sampai ke desa dan lain-lain, ini bisa terintegrasi. Jadi bangsa ini berdaulat gitu, walaupun cerita ini nanti di episode yang lain. Sekarang kita fokusnya itu adalah di konglo-konglo yang merampas tanah, merampas di sektor keuangan, dan merampas di berbagai sektor yang lain. Jadi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita perlu bersyukur walaupun ini sulit gitu kan. Bersyukur kenapa masih diberi umur, masih bisa bicara begini. Subhanallah, kita bersyukur dan kita syukuri ini dengan sungguh-sungguh. Tetapi di satu sisi saya mengajak kepada seluruh bangsa ini, ya semoga para pemimpin juga mendengar, semoga kita sama-sama terbuka hati dan pikiran juga bergerak bahwa krisis ini marilah kita yakini sebagai inna mayusri yusran wa inna mayusri. Jadi di balik kesulitan itu selalu ada hikmah dan kemudahan. Dan kesulitan itu marilah kita pandang sebagai cara yang diberikan kepada kita semua untuk melakukan perbaikan. Nah, oleh karena itu tentu tidak selesai dengan ucapan ini, kemudian ini diskusi ini gitu kan, tetapi mudah-mudahan diskusi ini menginspirasi dan hal-hal yang baik bisa dijalankan sehingga pemerintahan itu lebih sehat, lebih baik gitu kan, masyarakat itu lebih merasakan bahwa keadilan itu diwujudkan, kemudian dilayani oleh pemerintahan itu kan. Sekarang hanya 50% rata-rata di kementerian itu orang datang dari berbagai daerah ke sini, kadang-kadang
cuma datang ada orangnya pulang lagi gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan ini lebih dilayani gitu kan. Janganlah rakyat datang baik-baik gitu kan, ngomongnya baik-baik juga mereka itu kaum terpelajar. Maaf, nggak bisa, Anda harus keluar. Jangan begitulah gitu kan. Ya kita bicara kita ini jangan jangan sama rakyat tuh eh, nganggap sebagai kayak anjing gitu kan, diusir-usir gitu kan. Terus kemudian rakyat itu dilihat kalau nggak mau tanahnya dibeli mesti ditembakin, itu janganlah, jangan begitu gitu kan. Jadi mesti keras gitu kan, kamu ngapain kesini gitu kan, kamu di luar aja, janganlah, jangan gitu. Karena tolonglah bagi semua yang sekarang sedang menjabat berkuasa gitu kan, bahwa negara ini berdiri ketika Bung Karno dan Bung Hatta melakukan proklamasi. Seluruh stakeholder yang ketika itu menguasai tanah, hajat hidup orang banyak dan lain-lain, itu dengan ikhlas memberikan semuanya kepada Republik, sehingga Republik ini berjalan seperti sekarang dan maju gitu kan. Jadi tolonglah jangan seperti itu gitu kan. Jadi marilah kita bersama-sama memperbaiki negeri ini gitu kan, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Marilah kita introspeksi dan menjalani semua ini dengan usaha yang lebih baik. Mohon maaf kalau ada yang kurang gitu kan. Ini niat saya tadi itu, saya ingin mengajak, saya belum tentu yang paling benar gitu kan, ini juga sangat terbatas, tapi saya yakin bahwa bangsa Indonesia itu dalam kondisi apapun itu akan bertahan dan punya semangat, dan kita harus menjadi bangsa yang bisa selamat sampai akhir zaman. Dan oleh karena itu yang paling penting adalah kerjasama dan berniat baik gitu kan, membangun kepercayaan. Kemudian kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sang pencipta, itu sangat menyayangi bangsa Indonesia dan menjaga bangsa ini sampai akhir zaman. Oleh karena itu kuncinya adalah niat baik, berjuang, keinginan luhur, kerja keras, dan berdoa supaya Allah memberkahi kita, memberi hidayah, dan menjaga kita semua, menjaga bangsa dan negeri ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.